Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa-mahasiswa Ibu untuk mata kuliah wawasan pendidikan? Di video ini kita akan belajar mengenai karakter pendidikan masih di bab 1 ya. Setelah kita kemarin mempelajari tentang manusia serta makna dari pendidikan itu sendiri, kita sekarang lanjut kepada penjelasan tentang karakter pendidikan. Kalau kita bicara tentang karakter, karakter itu kalau dilihat dari buku bahan ajar wawasan pendidikan, diartikan oleh tim dosen sebagai akumulasi atau produk yang integral dari didikan rumah atau orang tua, pergaulan dengan teman sebaya atau lingkungan di mana manusia itu berada, serta bergantung pada kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh keluarga. Kita ketahui bersama bahwa yang namanya karakter itu merupakan unsur pokok dari dalam diri manusia, di mana dia ada yang namanya karakter psikologis dan biasanya membuat perilakunya itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, ya. Jadi biasanya memang faktor bawaan serta faktor lingkungan itu akan sangat mempengaruhi karakter seseorang. Secara definitif, kata karakter itu sebetulnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark, artinya menandai dan memfokuskan, yang mengartikan bahwa bagaimana seseorang itu bisa mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya di dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Oleh sebab itu biasanya seseorang yang berperilaku tidak jujur ya atau kejam atau rakus atau serakah bisa kita katakan dia sebagai orang yang berkarakter buruk atau berkarakter jelek. Sementara seseorang yang memiliki perilaku jujur, suka menolong itu kita bisa katakan sebagai karakter mulia. Sehingga bisa diistilahkan bahwa karakter erat kaitannya dengan kepribadian seseorang. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter apabila memang perilakunya sesuai dengan kaidah moral ya. Lalu kemudian di dalam istilah psikologi, karakter diartikan sebagai watak perangai atau sifat dasar yang khas, satu sifat atau kualitas yang terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seseorang. Misalkan kita kenal si A, kita tahu nih, oh si A ini ada karakternya bla 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 gitu ya. Makanya kalau dia karakternya positif, biasanya dia akan memang berada di lingkungan yang juga positif. Tetapi memang karakter itu biasanya sebagiannya dipengaruhi oleh penilaian subjektif seseorang terhadap orang lain. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Yang pertama yaitu faktor lingkungan dan ada juga faktor bawaan. Faktor bawaan itu terkait dengan penampilan ya, penampilan tubuh, misalkan perawakannya seperti apa, warna matanya bagaimana, bentuk rambutnya seperti apa, lalu kemudian wajahnya. Itu sudah genetiknya seperti itu. Sedangkan karakter yang dipengaruhi oleh lingkungan itu terlihat dari kepribadiannya. Kenapa lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter? Karena memang pada dasarnya manusia itu akan sering berkumpul. Ya, makanya ada istilah teman kita itu adalah wujud perumpamaan karakter kita. Karena kita sering berkumpul dan biasanya orang-orang di mana kita berkumpul itu akan memiliki satu watak ya atau satu sifat yang sama sehingga kita akan terbentuk seperti itu juga ya. Lalu kemudian misalkan contoh, lingkungan Anda adalah berada dari lingkungan teman-teman yang senang atau taat beribadah ya. Pasti kalau kita melihat lingkungan yang taat beribadah, kita akan terbawa ya karena itu mengarah kepada hal yang positif juga. Lalu kita akan mengikuti kebiasaan teman-teman kita. Misalkan kalau sudah suara adzan lalu kita segera beranjak ke tempat ibadah begitu ya, ke masjid. Nah, lalu kemudian karena kita merasa sesuai dengan lingkungannya, kita merasa nyaman dengan orang-orang yang ada di dalamnya, ya secara tidak langsung akhirnya karakter kita akan sesuai dengan di mana tempat kita tinggal atau di mana tempat kita biasa bersosialisasi. Sedangkan kalau karakternya negatif atau kita berada di lingkungan yang orang-orangnya menunjukkan sikap negatif, ya paling tidak kita akan bisa bisa mengikuti alur itu ya. Kita akan bisa mengikuti arus itu. Itu memang sesuai dengan
teori behavioristik yang mengatakan lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ketika kita bicarakan tentang pembentukan karakter, maka ada dua hal yang akan dilihat. Ada karakter struktural dan ada karakter proses. Ini bisa Anda temukan di dalam buku Bahan Ajar Wawasan Pendidikan. Karakter struktural itu dikatakan sebagai pembentukan karakter yang memang berdasarkan sosial emosional dari orang tuanya. Misalkan contoh, ketika orang tuanya itu memiliki emosi yang cukup tinggi, ya anak akan secara tidak langsung akan berperilaku seperti itu ya, karena setiap tahun terpaan yang diterima oleh anak dari orang tua itu akan membentuk perilaku otaknya secara tidak langsung. Kalau pemarah, lalu kemudian kalau orang tuanya pemarah, lalu kemudian orang tuanya kasar ya, maka akan anak dididik seperti itu. Mohon maaf misalkan paling ekstrim ya, ketika orang tua suka memukul ya, anak melihat dan dia merasakan, dan ketika dia menjadi orang tua ya dia akan bertindak seperti itu, karena itu akan sangat mempengaruhi watak kepribadiannya. Lalu kemudian dilihat dari latar belakang pendidikannya. Kita lihat bahwa keluarga itu berasal dari latar belakang pendidikan yang seperti apa. Apakah apakah mereka itu mengenyam pendidikan ya, pendidikan yang tinggi di dalam keluarga. Karena itu akan sangat mempengaruhi proses berpikir, proses pengambilan keputusan. Itu memang sangat dilatar belakangi oleh latar belakang pendidikan seseorang. Serta bahasanya seperti apa. Kita bisa lihat bersama ya, mohon maaf mungkin ada beberapa masyarakat yang latar belakang pendidikannya tidak tinggi, ketika dia berbicara seperti bahasa atau bahasa kasarnya ya biasa kita katakan sebagai bahasa pasar, itu juga akan sangat mempengaruhi. Sehingga ketika nanti Anda memiliki putra dan putri ya, usahakan Anda menggunakan memang bahasa-bahasa yang baik di dalam rumah, dan hindarkanlah mereka pada lingkungan negatif ya, yang bisa mempengaruhi kepribadian dan watak mereka. Lalu kemudian dari karakter proses, kita bisa lihat dari gaya pengasuhannya, dari kegiatan yang sering dilakukan dalam keluarga. Kalau kita mau meminta seorang anak itu untuk taat beribadah, maka orang tua wajib mencontohkan ya. Jadi jangan menjadi orang tua itu yang meminta anak melakukan sesuatu tetapi dirinya sendiri belum pernah melakukannya. Ini adalah 18 karakter yang harus dimiliki oleh manusia Indonesia, dan biasanya kalau di dalam sistem persekolahan hanya beberapa saja karakter yang diulas, dan selebihnya anak bisa menerima atau membentuk atau dilatih karakternya di luar dari lingkungan sekolah ya. Misalkan religius itu ada di dalam sistem persekolahan, kita harus jujur, toleransi, disiplin. Tapi kalau memang seorang guru ingin menekankan semuanya ini ditekankan di anak didiknya, itu boleh. Tapi biasanya kalau di dalam RPP atau di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang dimiliki oleh guru, setiap RPP-nya itu hanya memuat 5 sampai 6 karakter ya, karena memang kan nanti ini berkaitan dengan rubrik penilaian sikap yang akan dinilai oleh guru kepada siswa menjadi sangat banyak ya kalau ada 18 karakter. Saran saya, kalau ketika seorang guru ingin menekankan ke 18 karakternya, maka sebaiknya dia berkolaborasi juga dengan guru yang lainnya. Jadi guru A misalkan dia sudah menekankan pada berapa karakter, lalu kemudian guru B berapa karakter, atau misalkan di sekolahnya ya, dari sistem sekolahnya kalau guru-guru sudah 5 karakter, maka selebihnya bisa menjadi sebuah tanggung jawab sekolah. Nah, lalu kemudian ada 5 pilar karakter dalam proses pendidikan, dan ini berkaitan dengan karakter pendidik. Yang pertama, pendidik itu harus memiliki kasih sayang dan kelembutan ya. Karena memang bakat ya, guru itu adalah bakat. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keikhlasan ya. Lalu kemudian dia menyukai peserta didiknya, baik itu guru misalkan guru PAUD ya. Kita bisa tahu bersama bahwa anak-anak di tahap PAUD itu memang sulit
dikoordinasikan dibanding peserta didik yang ada di atasnya ya. Sehingga memang dibutuhkan yang namanya kasih sayang ya, dia lembut ya, tidak menjadi guru yang killer. Berbeda memang kalau kita di tahap sekolah menengah ya, di tahap sekolah menengah biasanya memang guru-gurunya ya bukan berarti tidak lembut, tetapi pembawaannya itu akan berbeda karena peserta didiknya juga sudah menuju remaja. Nah, lalu kemudian karakter keteladanan dan pengarahan. Seperti yang Ibu katakan di video yang lalu bahwa yang namanya guru itu dia harus menjadi suri teladan bagi siswa-siswanya, harus menjadi role model karena dia akan memberikan pengarahan ya, akan selalu menginstruksikan kepada siswa, akan selalu mendidik ya supaya siswa itu mengarah kepada sikap yang positif. Barangkali kalau ketika kita transfer pengetahuan itu bukan hal yang sulit ya, tetapi ketika kita mau mentransfer nilai itu tidak bisa hanya dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, itu pasti dibutuhkan tahunan, dan itu adalah tugas yang cukup berat bagi seorang guru. Lalu kemudian ada karakter pengakuan dan penerimaan. Guru tuh sadar bahwa setiap peserta didiknya memiliki karakteristik yang unik, berbeda-beda karakternya, sehingga kita harus mau mengakui dan menerima semua kekurangan maupun semua kelebihan dari peserta didik. Jangan pernah membanding-bandingkan antara peserta didik A dengan peserta didik B. Misalkan contoh untuk mata pelajaran sejarah, kita tidak boleh bilang kepada siswa, kamu kenapa nilainya tidak bisa siswa A, siswa B? Siswa B bisa dapat nilai 100, kenapa kamu nilainya jelek ya? Kita membandingkan peserta didik itu dengan kinerja masa lalunya, bukan dengan orang lain. Contoh, kalau siswa A di dalam mata pelajaran sejarah hari ini sudah mendapatkan nilai 60 katakanlah, lalu kemudian ulangan yang sebelumnya dia sudah hanya mendapatkan nilai 20, kita sebetulnya sudah bisa katakan bahwa itu terjadi peningkatan. Kita bisa memuji siswanya, bagus, berarti nilai kamu yang ini jauh lebih bagus daripada nilai kamu yang sebelumnya. Jadi membandingkan siswa itu ya membandingkan dari dirinya dia sendiri, membandingkan dengan si siswa itu sendiri ya, tapi dilihat dari perjalanan perilakunya dia, perubahan perilakunya dia, bukan membandingkannya dengan orang lain. Karena sekali lagi karakteristik peserta didik itu memang unik dan berbeda-beda. Ada lagi yang namanya karakter penguatan. Karakter penguatan itu berkaitan dengan reinforcement, berkaitan dengan reward yang diberikan oleh guru kepada siswa. Guru tidak boleh pelit-pelit pujian ya. Kalau ada siswa yang melakukan tindakan baik dan benar, kita berikan bahasa nonverbalnya, misalkan dengan jempol, atau kita berikan pujian dengan lisan ya, pinter, bagus dan sebagainya. Itu sebagai bentuk apresiasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh siswa. Kalaupun kita misalkan memberikan tugas pun, wajib guru itu menilai dan mengembalikan kepada peserta didik. Itu sudah bagian juga dari proses reinforcement atau bagian dari proses reward ya, setelah mereka mengerjakan lalu mereka memperoleh nilai. Nilai itu adalah hak setiap peserta didik. Lalu kemudian ada lagi karakter tindakan tegas yang mendidik. Ketika ditemukan siswa-siswa yang melanggar aturan, siswa yang melanggar tata tertib, ya maka guru itu harus bertindak tegas. Bertindak tegasnya itu bukan berarti bahwa guru itu akan menghukum secara fisik, misalkan disuruh lari sekeliling lapangan 10 kali atau bagaimana, itu bukan yang seperti itu ya. Jadi menghukum tetapi yang tidak melukai ya, misalkan contohnya ketika ada siswa yang ribut selalu di kelas padahal guru sedang berbicara, bisa saja misalkan dia diminta untuk menjelaskan materi itu di depan kelas ya. Jadi kan itu sebetulnya tidak menghukum secara fisik, tetapi malah justru memberikan sesuatu hal yang positif, karena paling tidak akhirnya anak itu menjadi, wah nanti kalau daripada Bu Ika minta tolong untuk dia menjelaskan ke depan kelas, lebih baik saya menyimak saja ya. Biasanya siswa akan takut itu kalau siswa diminta untuk menjelaskan materi di depan kelas. Baik, terima kasih banyak untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video untuk bab 2 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.